Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode pemeriksaan endoparasit pada saluran pencernaan. Bersama saya Putri Disi Wulansari dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Tujuan dari melakukan pemeriksaan endoparasit adalah kita ingin mengetahui jenis parasit apa saja yang menginfeksi pada saluran pencernaan ikan. Dan metode pemeriksaan yang bisa kita terapkan adalah melalui metode natif, ulas feses, pengendapan, dan juga pengapungan. Alat dan bahan yang diperlukan serta prosedur pemeriksaan endoparasit pada saluran pencernaan kita lihat pada video berikut ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ingin melakukan pemeriksaan endoparasit pada saluran pencernaan. Karena kita ingin mengamati bagian pencernaan, maka kita harus melakukan pembedahan pada ikan sampel yang kita dapatkan. Kita bedah, saya menggunakan pembedahan mulai dari anal. Gunting yang kita gunakan juga menyesuaikan dengan ukuran ikan. Kita bedah sampai di bagian linea literalis. Harapannya kita ingin membuka bagian abdomen sehingga tampak bagian pencernaan dari ikan. Nah, ini kita sudah selesai melakukan pembedahan. Kemudian untuk melakukan observasi apa saja endoparasit yang ada di saluran pencernaan, pertama kita bisa melakukan pengamatan secara langsung terlebih dahulu. Jadi biasanya cacing-cacing nematoda atau Acanthosepala itu bisa kita lihat secara visual. Jadi silakan diamati dahulu. Biasanya cacing-cacing itu ada di bagian mesenterium atau mungkin di bagian-bagian lain di sepanjang saluran pencernaan dari ikan. Nah, metode lainnya untuk melakukan pemeriksaan endoparasit adalah dengan kita melakukan ulas feses. Mengapa feses yang diambil? Karena feses merupakan produk akhir dari metabolisme ikan, sehingga yang namanya parasit karena dia mengambil makanan dari ikan, maka kita duga dia berada di saluran pencernaan dari ikan. Ini adalah bagian usus dari ikan. Kita ingin mendapatkan endoparasit, maka kita potong ususnya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mengeluarkan bagian fesesnya di atas objek gelas. Ini adalah feses yang sudah kita keluarkan dari usus. Kemudian kita beri air supaya ulas feses kita menjadi lebih tipis
Karena semakin tipis, maka harapannya semakin memudahkan kita untuk mengamati mencari yang ada di saluran pencernaan. Dan kita tutup dengan cover glass. Kita amati di bawah mikroskop. Cara ini bisa kita lakukan ketika kita melihat sampel ususnya dalam keadaan yang sudah sedikit fesesnya. Jadi ketika mendapatkan ikan dengan feses yang sudah berkurang atau sejumlah sedikit, kita bisa melakukan langsung pengurutan pada isi usus, kemudian diletakkan di objek gelas. Cara lainnya adalah kita bisa mengeluarkan feses dari usus. Ini kalau ususnya isinya banyak, kita bisa mengeluarkannya pada petri dish. Nah, bisa diurut saja, dikeluarkan di petri dish atau bisa menggunakan bantuan scalpel. Kemudian kita beri tambahan air. Kita campur. Nah, hasil yang sudah didapat sama seperti tadi, kita ambil, kemudian kita letakkan di atas objek gelas. Ini, kemudian kita letakkan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, tinggal kita menyesuaikan perbesaran sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikut adalah kemungkinan endoparasit yang ditemukan menginfeksi bagian dalam atau saluran pencernaan dari ikan. Biasanya kita akan bisa menemukan adanya cacing dari kelas Trematoda, dari kelas Nematoda, dari kelas Cestoda, maupun Acanthosepala, baik itu pada fase telur, larva, maupun fase dewasa dari cacing. Saya tampilkan salah satu contoh adanya infeksi nematoda pada saluran pencernaan ikan. Nematoda pada ikan bisa ditemukan baik pada bagian dalam dari usus maupun di bagian luar dari usus, ataupun bisa saja nematoda terlindungi oleh adanya mesenterium. Nah, gambar-gambar yang berada pada lingkaran kuning merupakan contoh dari adanya infeksi nematoda pada organ dalam ikan. Nematoda bisa kita temukan berwarna merah maupun putih, dan dia bisa kita amati tanpa bantuan mikroskop atau bersifat makroskopis. Salah satu contoh dari nematoda yang paling sering dilaporkan menginfeksi ikan, terutama ikan laut, adalah dari genus Anisakis. Anisakis merupakan nematoda atau cacing gilik yang berukuran 10-16 cm. Anisakis dicirikan dengan adanya buring tooth dan adanya mukron. Kemudian, untuk pembeda antar spesies bisa kita amati ukuran mukronnya maupun ukuran esofagusnya ataupun panjang tubuh dari cacing Anisakis. Parameter-parameter tersebut bisa kita jadikan sebagai pembeda antar spesies Anisakis. Sedangkan ada tidaknya mukron bisa kita jadikan sebagai pembeda tipe dari Anisakis. Anisakis bisa kita temukan pada ikan baik pada fase larva maupun fase dewasa. Jika kita temukan Anisakis pada ikan dalam bentuk larva, itu artinya bahwa
infeksi anisakis baru saja menginfeksi pada ikan, atau baru saja terjadi transmisi perpindahan larva anisakis dari inang intermediate menuju ikan. Anisakis merupakan salah satu contoh cacing yang bersifat zoonosis. Artinya, anisakis bisa kita temukan menginfeksi pada ikan, dan juga bisa terjadi transmisi atau penularan pada manusia. Anisakis bisa ditemukan dalam bentuk tipe 1, tipe 2, maupun tipe 3. Antar tipe dari anisakis bisa dibedakan berdasarkan keberadaan dari mukron. Cacing dari genus Nematoda lainnya yang pernah dilaporkan menginfeksi pada ikan adalah dari genus Camelanus. Cacing Camelanus merupakan cacing makroskopis yang tubuhnya gilik dan bisa kita cirikan dengan adanya bentuk bukal kapsul pada bagian anterior tubuh Camelanus. Ini merupakan bukal kapsul dari Camelanus dan di dalamnya bisa kita lihat adanya tridens. Jumlah triden inilah yang bisa menjadi pembeda antar spesies dari Camelanus. Sedangkan cacing lainnya yang bisa kita temukan menginfeksi pada ikan adalah dari kelompok Acanthosepala. Cacing Acanthosepala ketika menginfeksi pada ikan bisa kita temukan dengan warna tubuh orange atau kuning menuju orange. Dan ketika kita amati di bawah mikroskop, maka akan tampak ciri khas dari Acanthosepala, yaitu adanya proboscis. Nah, ini adalah proboscis dari Acanthosepala, di mana pada proboscis ini terdiri dari beberapa duri. Ukuran dari proboscis dan juga bentuk dari proboscis antar spesies Acanthosepala berbeda-beda, sehingga ukuran dan panjang dari proboscis serta jumlah dari duri pada proboscis menjadi parameter dalam membedakan antar spesies dari Acanthosepala. Terima kasih.